Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hafizullah dan ini teman saya Rangga Putra Fahreji. Di sini kami akan memaparkan studi kasus yang telah kita cari atau kita buat, yaitu implementasi struktur data pada sistem pengelolaan tugas mahasiswa. Untuk latar belakangnya, yang pertama ada peran struktur data. Dalam pemrograman, struktur data adalah fondasi untuk menyimpan dan mengatur informasi secara efisien, dari aplikasi kecil hingga sistem berskala besar. Yang kedua ada efisiensi dan performa. Struktur data yang tepat mempercepat akses dan pengelolaan data, tanpa itu program menjadi lambat dan sulit dikembangkan. Kebutuhan pembelajaran. Pemahaman struktur data merupakan keterampilan inti bagi programmer untuk merancang solusi yang handal dan mudah dipelihara. Lalu ada tujuannya. Tujuannya adalah mengimplementasikan struktur data dasar seperti array, stack, queue, linked list dalam program. Lalu mengerti cara kerja praktis setiap struktur dan operasi utamanya. Yang ketiga, mengaplikasikan struktur data pada studi kasus sistem pengelolaan tugas mahasiswa. Dan yang terakhir ada melatih logika, pemrograman, dan kemampuan problem solving melalui implementasi nyata. Selanjutnya ada studi kasus sistem pengelolaan tugas mahasiswa. Mahasiswa memiliki banyak tugas dari berbagai mata kuliah. Sistem ini dirancang untuk mencatat, mengatur, dan membantu memproses tugas secara terstruktur, tambah, hapus antrian pengerjaan, serta fitur undo. Nah, di sini ada struktur data yang kami gunakan, yaitu ada array untuk penyimpanan daftar tugas terstruktur, lalu ada stack, menyimpan riwayat aksi, yaitu fitur undo, lalu ada queue, yaitu mengatur urutan pengerjaan tugas atau FIFO, dan yang terakhir ada linked list, yaitu pengelolaan data yang dinamis dan fleksibel. Selanjutnya, array menyimpan elemen berurutan dalam variabel tunggal dengan indeks numerik. Yang pertama, akses langsung lewat indeks sangat cepat. Kedua, kelebihan performa baca atau tulis konstan. Yang ketiga, kekurangan ukuran tetap, kurang fleksibel. Yang terakhir, implementasi menyimpan daftar tugas, judul, mata kuliah, deadline. Di sini ada stack. Stack itu adalah struktur LIFO, yaitu data terakhir yang dimasukkan akan keluar pertama. Lalu ada operasi push dalam kurung tambahan, pop yaitu atau hapus, pick atau lihat atas. Lalu ada penggunaan. Fitur undo yaitu membatalkan aksi terakhir pengguna. Lalu ada keuntungan, sederhana dan cocok untuk history atau rollback. Selanjutnya ada QA, struktur FIFO, elemen yang masuk pertama diproses terlebih dahulu. Yang pertama ada operasi NQA atau tambah, DQA atau hapus. Yang kedua, penggunaan mengatur urutan pengerjaan tugas atau antrian tugas. Selanjutnya ada keuntungan memastikan fairness atau urutan pemrosesan. Nah, yang terakhir ada linked list, yaitu struktur berbasis node. Setiap node berisi data dan pointer ke node berikutnya. Di sini ada operasi, yaitu insert atau tambahan, delete atau hapus, dan search untuk cari. Lalu ada penggunaan, yaitu penyimpanan tugas yang fleksibel dan mudah dimodifikasi. Lalu yang terakhir ada keuntungan. Keuntungannya adalah ukurannya dinamis, efisiensi untuk insert atau delete di tengah-tengah. Nah, di sini ada implementasi hubungan antara strukturnya. Satu ada array untuk menyimpan seluruh daftar tugas sebagai sumber data. Lalu ada queue untuk menentukan urutan pengerjaan tugas dari daftar yang ada. Dan yang ketiga ada stack
untuk mencatat aksi pengguna, tambahan atau hapus, dan selesaikan untuk fitur undo. Dan yang keempat ada linked list, mengelola entry tugas secara dinamis saat terjadi insert atau delete kompleks. Lanjut, di sini ada kode program yang sudah kami buat. Untuk selanjutnya di sini ada contoh kode program yang telah kita buat. Di sini kita memasukkan linked list di pertama. Kenapa? Karena linked list itu digunakan untuk menyimpan data tugas secara dinamis. Berbeda dengan array, karena array hanya membuat sekedar deret-deret atau list-list biasa, maksudnya gitu. Di sini linked list tidak memiliki ukuran tetap sehingga lebih fleksibel untuk penambahan dan penghapusan data. Lalu di sini ada stack. Stack digunakan untuk fitur undo tugas, dan stack bekerja dengan konsep LIFO, yaitu last in first out, yang artinya data terakhir yang masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Lalu yang ketiga ada QW, yaitu FIFO. QW ini di sini digunakan untuk mengatur antrian tugas yang akan dikerjakan. QW menggunakan konsep FIFO, yaitu first in first out, yang artinya tugas yang keluar tugas yang pertama kali dimasukkan akan dikerjakan terlebih dahulu. Lalu yang keempat ada array atau list. Array di sini digunakan untuk menyimpan seluruh data tugas secara sederhana. Alasan saya menggunakan array adalah karena strukturnya mudah digunakan dan memungkinkan akses data secara cepat. Lalu di sini ada outputnya. Pertama ada tambah tugas. Kita akan memasukkan nama tugasnya. Nah, tugas telah ditambahkan. Semua tugas. Nah, di sini daftar tugas menggunakan array basis data dan struktur data. Yang selanjutnya ada linked list dan basis data. Yang ketiga. Yang ketiga, kerjakan tugas atau QW menggunakan QW. Yang dikerjakan adalah basis data karena yang pertama dimasukkan. Terus indo tugas basis data, soalnya hanya dua, dari struktur data langsung ke basis data. Yang selanjutnya cari tugas, kita tulis struktur basis data. Nah, sini juga ada tugas, ada nama tugasnya, outputnya seperti ini. Coba kita cari yang tidak ada. Cari nama tugas, nah, jika tidak ada maka seperti ini. Selanjutnya hapus tugas. Nah, hapus basis. Jika tugasnya dihapus maka akan keluar seperti ini. Cek lagi. Tinggal struktur data. Yang terakhir keluar. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.